Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan satu dan lain hal aku gak bisa ngambil muka aku sementara teman-teman. Jadi aku mau ngebahas tentang tadi hasil rapat aku sama Pak yang benar menginspirasi, benar-benar menginspirasi. Jadi tuh tiba-tiba kemarin diinfoin katanya all SPV up, harus ada meeting jam 4. Wah, aku udah deg-degan, ada apa nih? Ya, udah tak siapin barangkali tanyain apa-apa aja. Dan ternyata tadi tuh aku dan teman-teman SPV ku dan manajer up itu uh, sharing-sharing sama Pak I. Alhamdulillah ya. Jadi tadi aku dan yang dan peserta meeting tadi itu uh, ditekankan lagi kepada kami, Pak I menekankan kepada kami untuk memerhatikan uh, apa namanya, Trinitas lah bahasa, bukan Trinitas itu ya, Holy Trinity, tapi Trinitas dalam sebuah proyek, yaitu ya biasa waktu, mutu, dan biaya. Waktunya jangan sampai lead time-nya itu lebih daripada waktu rencana, karena nah untuk untuk mencapai lead time yang diinginkan itu sebaiknya kita harus memerhatikan metode kerja atau metode pekerjaan kita, apakah sudah sesuai, apakah harus ada yang disesuaikan, karena kalau misalkan metodenya salah pasti akan mengulur waktu. Sedangkan kalau misalkan kita mengulur waktu, pasti di sana akan ada akan ada waste atau ke apa ya bahasanya, mubazir biaya. Kalau waktunya panjang dan tidak dipakai secara efektif, bakal ada biaya yang terbuang percuma gitu loh. Jadi kayak misalkan alat beratnya jadi makin lebih panjang waktunya, jadi kita sewanya lebih lama padahal kita bisa lebih cepat dan lain sebagainya. Dan kalaupun waktu dan biaya sudah dicanangkan, kita juga harus memperhatikan mutu. Bagaimana kita mendapat standar yang ingin kita gapai, dengan waktu dan biaya tersebut. Jadi intinya proyek itu yaitu waktu, mutu, dan biaya. Dengan mutu yang pengen kita rencanakan, waktunya sesingkat-singkatnya, dan biaya yang sekecil-kecilnya intinya. Karena kan sekali lagi Pak I bilang ini nih rumah ningrat harga rakyat, yang kira-kira oke untuk dilakukan, lakukan. Sedangkan ada hal beberapa yang misalkan tidak usah dilakukan, ya udah gitu. Dan untuk quality itu, untuk rumah, untuk infra, kita itu berpegang teguh pada 3 hal, yaitu pertama kerapihan bangunan, kerapihan pekerjaan. Karena kalau misalkan kita lihat rapih semuanya, itu kita konsumen itu pasti bakal puas gitu. Yang kedua adalah kekuatan. Pastilah, walaupun kita rumah subsidi, tapi siapa sih yang nggak mau punya rumah yang kuat untuk 20 tahun ke depan, untuk sampai selama-lamanya gitu kan. Kalau misalkan rumah kuat, kita tuh jadi ngerasa aman, ngerasa oh ya ini rumah dimana tempat aku berlindung. Dan yang ketiga tentu saja fungsional. Fungsinya rumah apa? Untuk untuk istirahat, untuk itu menghindari dari cuaca buruk dan lain sebagainya. Dan fungsinya rumah itu, kalau misalkan tidak ada fungsi listrik, tidak ada fungsi mechanical, electrical, plumbing, itu percuma kan ya, cuma bangunan terus nggak ada apa-apanya. Jadi selain harus rapi, kuat, kita juga harus, rumah itu harus berfungsi dengan baik. Septic tanknya harus benar, perpipaannya harus benar, kelistrikannya harus benar, dan lain sebagainya.
Mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk sharing tadi. Benar-benar inspiratif dan membuat kita tuh kayak melek, oh oke, kita jadi tahu batasan mana aja yang memang harus kita kerjakan, dan kita tuh nggak boleh overthink sama sesuatu sebelum kita memulai pekerjaan, dan kita harus lihat, oh ternyata proyek lain melakukan ini sebenarnya aman gitu, jadi tidak usah ada kekhawatiran gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.